Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Diani Dwi Rahayu akan memberikan gambaran mengenai pendidikan keterampilan hidup yang merupakan salah satu program guru belajar dari Kemdikbud. Sebetulnya apa sih pendidikan keterampilan hidup itu? Atau kita singkat menjadi PKH. PKH itu mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai hal penting dalam konteks individu mereka. Nah, sebetulnya keterampilan itu ada apa saja sih? Yang pertama yaitu keterampilan penghidupan. Keterampilan penghidupan ini mengajari kita cara mengerjakan tugas. Contohnya misalnya pertukangan, menjahit, pembukuan, atau pertanian. Yang kedua adalah keterampilan akademik. Keterampilan akademik itu mengajarkan kita cara memahami suatu konsep, misalnya konsep matematika atau ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang membuat kita dapat menggunakan keterampilan ini di dunia nyata, yang sering mengharuskan kita untuk bekerja dengan orang lain. Nah, kita ilustrasikan keterampilan itu pada sebuah bangku ini. Nah, bagian atas, jok, bangku tersebut itu merupakan keterampilan akademik. Kemudian, kaki bagian tengah adalah keterampilan penghidupan. Dan kaki bagian kiri adalah keterampilan hidup. Nah, bangku ini tidak akan berdiri kokoh jika salah satunya tidak ada. Apakah itu kaki tengahnya ataupun kaki kirinya, tetap saja harus semuanya lengkap. Jadi, keterampilan ini harus kita miliki semuanya. Nah, sebetulnya di keterampilan hidup itu apa saja sih yang kita pelajari atau harus disampaikan kepada peserta didik kita? Yang pertama itu di buku panduan telah menyediakan modul 1 mengenai diri sendiri. Nah, di dalam diri sendiri itu ada mengenai identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh. Kemudian di modul 2 itu ada kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol dan obat-obatan, internet, dan media sosial. Di modul 3 itu ada berteman, cinta, kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual. Kemudian di modul 4 itu ada hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian konflik, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan di modul yang kelima itu ada mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan sasaran dan tujuan, serta merencanakan sebuah proyek. Nah, hal utama tentang PKH ini, pendidikan keterampilan hidup itu atau PKH itu menyenangkan. Ketika belajar tentang PKH, kamu akan menghabiskan sebagian besar waktumu tidak hanya duduk di kursimu. Kamu akan melakukan berbagai kegiatan seperti bermain peran, bermain games, dan hal menyenangkan lainnya. Pendidikan keterampilan hidup adalah pendidikan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ketika belajar tentang pendidikan keterampilan hidup, kamu akan berbicara tentang tema yang relevan di dunia nyata. Dalam pendidikan keterampilan hidup, siswa-siswi adalah pihak yang mengetahui segalanya. Ketika belajar tentang pendidikan keterampilan hidup, kamu mungkin akan lebih banyak tahu tentang beberapa tema yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, penting untuk berbicara dan berbagi tentang apa yang kamu ketahui dengan siswa-siswi lainnya. Ketika belajar tentang pendidikan keterampilan hidup, kamu bisa mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin selama kelas berlangsung. Tidak akan ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Nah, sebetulnya 13 keterampilan hidup PKH ini yang nantinya akan dihasilkan dari kita mempelajari modul tadi. Yang pertama adalah mengatur diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga adalah berpikir kritis, kemudian berpartisipasi,
berempati, menghargai perbedaan, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, resilient atau ketangguhan dan ketahanan, mengelola stres dan emosi. Nah, itu saja yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan pendidikan keterampilan hidup. Semoga teman-teman semua semangat dalam mempelajari pendidikan keterampilan hidup ini. Terima kasih.